Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita menghampiri hadirat Allah dan memohon pengampunan serta belas kasihan-Nya demikian. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dalam doa, memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, melalui perkataan dan perbuatan kami. Dengan rendah hati kami mengaku di hadapan-Mu, bahwa kami tidak mengasihi Tuhan, dan tidak mengasihi sesama kami, dengan segenap hati kami. Kami juga sering tidak setia melakukan perintah dan firman-Mu. Yaitu, ampunilah kami dan tolonglah kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kami dari dalam persembahkan ujian satu-satunya yang Ku andalkan.
kasih untuk lagu persembahannya. Pembacaan firman Tuhan sebagai epistel diambil dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab setiap iman besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus dimuliakannya sendiri dengan menjadi iman besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Saya akan membacakan warta jemaat kita untuk minggu ini tanggal 20 Oktober 2024. Kata sambutan, Gembala Sidang dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Kiranya melalui ibadah kita hari ini, nama Tuhan dimuliakan dan kita semuanya diberkati. Kedua, pelayanan kelas meeting. Ibadah kelas meeting Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 6 sore bertempat di rumah keluarga Ibu Ambar, alamat Pilang Bangau, Madiun. Nanti kita akan share lokasinya. Mari kita datang bersekutu, bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan demikian diberitahukan Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, hari penyangkalan diri wanita Metodis. Minggu tanggal 27 Oktober 2024, kita akan mengadakan ibadah penyangkalan diri wanita Metodis Indonesia. Oleh karena itu, yang bertugas dalam ibadah akan dilayani seluruhnya oleh kaum wanita kecuali yang berkhotbah. Pelayan firman Tuhan, kami atas nama Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony Santoso MTH dari Dalet Madiun. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih ada, dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengundang pelayan pengedar kantong untuk maju ke depan. Sebelum kantong diedarkan, dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 76 ayat 12. Bernajarlah dan bayarlah najarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nomor 125 ayat 1 sampai 3. Tuhan ambil hidupku.
Jemaat kami persilakan berdiri. Marilah mempersiapkan hati dan pendengaran kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui khotbah yang disampaikan hamba-Nya, agar kita bertumbuh semakin dewasa dan menghasilkan buah kebenaran. Untuk itu mari kita memuji nama Tuhan seperti rusa rindu sungai. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Tiada yang
baik, kami bersyukur buat pagi ini. Pagi yang cerah untuk kami ibadah, dan kalau sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah yang hidup yang ada di tengah kami, berbicaralah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, buka telinga dan hati jemaat-Mu. Kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Saya bersyukur buat waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam. Tes. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kami beri judul 3 respon Yusuf mengatasi konflik keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konflik itu ada banyak, tapi siang ini kita berfokus pada konflik keluarga. Karena Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, memiliki konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga itu luas Bapak Ibu, bisa konflik dengan orang tua, bisa konflik dengan anak, bisa konflik dengan suami atau istri, dan juga bisa dengan saudara-saudara kandung. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita dengar firman Tuhan, mari kita evaluasi kalau kita masih punya konflik. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih punya konflik dengan keluarga yang saya sebutkan tadi. Bisa orang tua, bisa anak, bisa suami atau istri, dan terakhir bisa saudara-saudara kandungmu. Tuhan tidak ingin Anda memiliki musuh. Amin saudara. Terlebih musuh itu adalah keluargamu. Jangankan keluarga, orang lain pun Tuhan tidak mau kita punya musuh. Karena kebencian, kepahitan, dan musuh akan menjauhkan damai sejahtera Allah dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir damai sejahtera Allah yang masuk dalam hati kita itu bisa bersatu dengan kebencian, bisa bersatu dengan permusuhan, bisa bersatu dengan kepahitan. Anda mesti pilih salah satu. Dan saya percaya jika saat ini Anda datang di gereja, maka Anda sedang mencari damai sejahtera Allah. Amin saudara. Jika Anda cari damai sejahtera Allah, dengar firman Tuhan pagi ini, Anda harus mengampuni. Anda harus rekonsiliasi. Anda harus berespon positif atas konflik keluarga yang mungkin Anda alami sekarang atau mungkin pernah Anda alami dulu. Nah, kalau pernah dialami dulu berarti namanya kepahitan. Nah, Bapak Ibu, saya punya seorang teman yang bercerita bahwa dia kepahitan akan kalimat seorang bibinya. Sudah lama sejak dia masih kecil. Pada waktu itu ada keluarga besar berkumpul dan mereka dikumpulkan, ayo para cucu berkumpul maju ke depan. Kita foto bersama cucu-cucu ini. Lalu mereka foto dan setelah beberapa hari jadilah hasil foto itu. Kalau zaman saya dulu kan tidak ada handphone ya Bapak Ibu, masa kecil. Jadi tidak ada kamera digital, jadi foto tidak langsung dilihat hasilnya, tetapi kita tunggu beberapa waktu kemudian. Dan setelah foto itu jadi Bapak Ibu, para tante, para om-om, para orang tua itu yang berkumpul melihat foto itu dan mereka mengatakan anak-anak dan keponakan kita cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sayang hanya satu ini, dan itu adalah teman saya. Nah Bapak Ibu, teman saya mendengar saat bibinya mengucapkan itu dan sampai saat dia cerita itu dia masih kepahitan. Nah, kalau Bapak Ibu punya pengalaman hal semacam ini, entah itu siapa, keluargamu terutama, tapi tidak hanya keluarga, mungkin juga orang lain, sahabat, tetangga atau siapapun, Tuhan tidak ingin kita punya musuh. Dan pagi ini kita akan belajar mengatasi konflik keluarga, meneladani respon Yusuf. Kita belajar saudara dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Untuk menyingkat waktu saya akan membacakan buat saudara ayat demi ayat dan kita akan belajar
Ayat 15. Kejadian 50. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi dalam hal kisah Yusuf ini, saudara, penyebab dari konflik keluarga ternyata diuraikan di ayat 15. Ketika itu Bapak Yakub sudah meninggal. Jadi mereka dibawa ke Mesir karena ada kelaparan di tanah Kanaan, saudara. Lalu di Mesir beberapa waktu kemudian Bapak Yakub meninggal. Otomatis saudara-saudaranya takut. Otomatis saudara-saudaranya berpikir, jangan-jangan selama ini Yusuf baik sama kita itu karena masih ada bapak. Dan ketika bapaknya meninggal, saudara, mereka berkata seperti ini, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kejahatan apa yang mereka telah lakukan, saudara? Pada masa kecil dahulu, ketika Yusuf bercerita akan mimpi-mimpinya, ketika Yusuf bercerita banyak hal, mereka iri dan dendam kepada Yusuf. Lalu mereka bawa Yusuf ini, taruh ke dalam sebuah sumur dan dijual. Ketika ada orang pedagang mau ke Mesir, dijual, saudara. Saudara, pengalaman Yusuf ini jauh lebih kelam, jauh lebih jahat yang dialami Yusuf ini. Saudaranya jauh lebih jahat daripada yang saya dan saudara alami, menurut saya. Tapi jika saudara merasa lebih jahat kehidupan saudara, saudara tetap bisa belajar dari kisah ini. Coba bayangkan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Adakah saudara yang mengalami kejahatan seperti ini? Engkau dijual oleh keluargamu? Mungkin tidak, saudara. Jadi jikalau kita lebih ringan dari Yusuf, kenapa kita tidak belajar berespon positif seperti Yusuf? Dan mereka takut, saudara, karena kejahatannya mereka sangat-sangat luar biasa, menjual saudaranya. Menjual sebagai budak itu berarti secara tidak langsung membunuh, saudara. Karena di zaman itu perbudakan artinya seluruh kehidupannya, bahkan nyawanya pun menjadi milik tuannya. Jadi di zaman itu tuan membunuh budak, sampai zaman perbudakan pun, perbudakan di Amerika pun, saudara, di beberapa abad lalu baru kita alami ya, tahun 1800-an masih berlaku demikian. Nyawa budak tidak ada harganya. Jadi ketika saudara Yusuf ini menjual Yusuf, itu artinya tidak secara langsung dia membunuh Yusuf. Saudara, kalau jadi Yusuf, saudara pasti dendam, kan? Tetapi saudara, kita nanti akan melihat di ayat berikutnya, saudara, ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan. Jadi mereka berunding. Strategi apa ini yang harus kita lakukan supaya Yusuf tidak dendam dan membunuh kita? Kalau Yusuf sebagai orang kedua di Mesir, saudara, mau membunuh mereka itu gampang sekali. Hanya berkata kepada pengawalnya, bunuh, maka mereka seluruh keturunan Yakub kecuali Yusuf bisa mati. Sehingga mereka berunding, saudara, dan mereka punya strategi menyuruh orang menyampaikan pesan kepada Yusuf yang berkata, Pak Yusuf, sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan. Jadi ayat 17 itu adalah pesan terakhir Yakub kepada saudara-saudaranya untuk Yusuf. Kemungkinan Yusuf ada atau kemungkinan tidak, kita tidak tahu saat pesan ini disampaikan. Misal kemungkinan ada, mereka mengingatkan kembali. Misal kemungkinan tidak, berarti mereka menyampaikannya. Apa pesannya, saudara? Ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Nah, saudara, Yakub sebagai seorang bapak tentunya sedih atas kisah-kisah yang terjadi kepada anaknya.
bahkan akan menjelang berpulangnya beliau masih berpikir, jangan-jangan Yusuf tidak mengampuni saudara. Beliau masih ragu, jangan-jangan setelah dia meninggal, Yusuf menghabisi anak cucu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi pesan terakhir Yakub, dan itu tadi penyebab atau latar belakang sekilas kisah tentang Yusuf. Dan sekarang kita belajar, saudara, ada 3 respon Yusuf mengatasi konflik dalam keluarganya. Kita akan bisa belajar dari 3 poin ini. Kalau saudara punya pengalaman seperti ini, mungkin tidak seberat ini, tapi itu melukai hati saudara. Ingat saudara, Tuhan ingin pagi ini engkau melepaskan pengampunan. Dan respon yang pertama adalah ayat 18. Masih 17, tapi yang B, yang terakhir saudara, tadi belum kita baca. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Yusuf menangis saudara ketika kakak-kakaknya ini mengingatkan, menyampaikan pesan terakhir Bapak Yakub. Yusuf menangis. Kemungkinan Yusuf menangis adalah dia terharu, atau dia berpikir kenapa saudara-saudaranya dan Bapak Yakub tidak percaya bahwa dia sudah mengampuni mereka. Nah saudara, ayat ke-18, saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Nah saudara, setelah mereka mengirim pesan, mereka pun datang sendiri, semuanya lengkap menghadap Yusuf. Mereka tidak berpikir minta hal yang tinggi, minta diampuni lalu tetap diberkati. Mereka tidak berpikir minta diampuni dan tetap disayang oleh Yusuf. Mereka tidak berpikir demikian. Mereka hanya berpikir sederhana, kalau toh kami jadi budakmu, kami sudah bersyukur. Karena kejahatan mereka begitu besar saudara, mereka tidak yakin sama sekali Yusuf mau mengampuni mereka. Karena itu mereka berseru, kalau kami jadi budakmu pun kami mau. Nah saudara, ayat yang ke-19, demikian respon pertama Yusuf. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah. Jadi respon pertama adalah saudara tetaplah rendah hati apabila saudara disakiti oleh keluargamu atau siapapun. Amin saudara. Yusuf berkata, apakah aku ini Allah? Janganlah takut, sebab hanya kepada Allah lah manusia harusnya takut. Saudara jangan takut kepada siapapun. Firman Allah mengatakan jangan kau takut kepada mereka yang bisa membunuh jiwa, membunuh tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa di neraka. Takutilah dia yang bisa membunuh tubuh maupun membinasakan jiwa di neraka. Siapa itu saudara? Tuhan. Manusia hanya sebatas bisa membunuh tubuh kita. Manusia tidak berhak menaruh kita di neraka. Tapi pengadilan itu adalah milik Tuhan. Karena itu saudara, Yusuf mengingatkan, jangan takut, sebab apakah aku ini Allah. Artinya Yusuf tetap rendah hati meskipun dia disakiti. Saudara, rendah hati adalah kualitas seorang pelayan Tuhan yang harus dimiliki. Amin saudara. Saya ulangi sekali lagi, rendah hati adalah kualitas seorang pelayan Tuhan yang harus dimilikinya. Pelayan Tuhan tanpa kerendahan hati sama dengan bohong. Kenapa iblis jatuh saudara? Karena iblis tidak punya kerendahan hati. Saudara, Perdana Menteri Singapura yang pertama yang bernama Lee Kuan Yew mengatakan bahwa orang sombong itu seperti seorang yang berdiri di atas bukit. Kalau saudara pernah ke Sarangan, saudara di atas Sarangan dan saudara lihat di bawah itu ada desa-desa, orangnya besar atau kecil saudara? Kecil-kecil. Itulah orang sombong. Dia selalu menilai orang lain kecil, hanya dia yang besar di pikirannya dia.
Tetapi saudara ingat perkataan Lee Kuan Yew ini. Tapi orang sombong lupa bahwa orang-orang yang dinilainya kecil juga akan melihat dia kecil. Saudara kalau di puncak bukit dan saudara lihat mereka kecil, mereka lihat saudara besar atau kecil? Kecil juga saudara. Itulah orang sombong saudara. Jangan jadi orang sombong. Engkau akan dinilai orang lain pun kecil. Dan terlebih dari itu, Tuhan tidak suka pelayan-pelayannya menjadi orang sombong. Demikian juga dalam kasus ini saudara, dalam kasus konflik keluarga, saudara kalau engkau disakiti, tetaplah rendah hati. Jangan ingin membalas, jangan ingin berkuasa, jangan ingin merasa seperti Allah. Pengadilan adalah milik Allah, penghakiman milik Tuhan. Yang kedua saudara, dalam ayat 20, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup orang banyak. Yang kedua saudara, Yusuf percaya bahwa rencana Allah selalu baik. Saudaraku, rencana Allah dalam hidupmu selalu baik. Katakan amin saudara. Rencana saya dulu pada waktu S1 saudara, skripsi saya tidak menduga bakal tidak lulus skripsi. Saya menangis beberapa hari karena saya sudah ingin bekerja, biaya dari orang tua sudah semakin tipis. Lah kok saya nggak lulus skripsi, artinya saya belum bisa melamar kerja dan saya harus bayar lagi semester depan saudara. Saya menangis berhari-hari, kira-kira 7 hari baru saya bisa bangkit saudara. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa toh rencanamu? Kok saya tidak lulus skripsi? Padahal nilai saya baik, saudara. Nilai-nilai mata kuliah lain baik kecuali skripsi, dapat C. Dan C waktu itu tidak lulus di tempat kami, saudara. Lalu saya memahami, saudara, 1 semester kemudian saya lulus dan 1 semesternya lagi, saudara, saya kan sudah bekerja ya. Ada banyak sahabat saya di semester berikutnya tidak lulus skripsi dan mereka datang kepada saya minta penghiburan. Saya bisa menghibur saudara karena saya mengalaminya 1 semester lalu saudara. Mereka yang putus asa saya hibur dan saat saya mendoakan mereka saya baru menyadari Tuhan izinkan itu terjadi untuk saya melayani mereka. Nah saudara, hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang tanpa seizin Allah. Bahkan rambut dalam kepalamu pun 1 saja jatuh itu seizin Allah. Amin saudara. Jadi jangan pernah takut kepada manusia, jangan pernah takut pada hal buruk yang direncanakan manusia, karena tanpa seizin Tuhan itu tidak akan terjadi. Sehingga Yusuf menyadari saudara, kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti ada rencana Tuhan. Dan terbukti kan, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Tanpa Yusuf saudara, bangsa itu sudah punah karena terjadi kelaparan yang hebat. Saudara, kalau kita punya pengalaman disakiti keluarga, saudara, Tuhan punya rencana. Mungkin rencana itu melalui engkau, keluargamu akan dipulihkan. Melalui engkau, keluargamu akan melihat, ternyata orang-orang yang rajin ke gereja, yang melayani Tuhan, orangnya baik-baik. Siapa tahu mereka jadi ikut ke gereja. Amin saudara. Ya, jadi apapun yang saudara alami, percayalah bahwa rencana Allah selalu indah dalam hidupmu. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Sejauh bumi dari langit, demikian jauhnya rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita kadang tidak paham rancangan Allah. Kalau kita paham semua rancangan Allah, maka dia tidak lagi Allah. Karena dia dapat kita mengerti 100%. Dia Allah karena rancangannya jauh berbeda dan kita tidak bisa memahami pikirannya 100%. Saudara, Allah adalah Allah yang maha tahu
Salah satu sifat Allah adalah Maha Tahu. Bagi Allah, saudara, masa lalu, sekarang, dan masa depan sama-sama jelas. Bagi kita tidak, saudara. Bagi kita yang masih hidup dalam kenangan masa lalu jelas. Masa kini mungkin tidak, karena masih hidup tidak bisa move on. Bagi orang yang hidup di masa kini, masa lalu mungkin lupa. Tapi keduanya tidak akan tahu masa depan. Tetapi bagi Allah yang Maha Tahu, Dia jelas tahu masa lalumu, masa sekarangmu, dan masa depan. Sama jelasnya, saudara. Itu seperti dosen kami mengatakan sebuah ilustrasi. Itu seperti seseorang yang naik ke gedung tinggi dan dia melihat karnaval yang sedang berjalan dari ujung utara sampai ujung selatan. Misalnya yang di depan itu adalah masa sekarang, saudara. Yang di ujung sana belum datang, itu masa ke depan. Dan yang ujung sana yang sudah lewat, itu masa lalu. Bagi orang yang ada di atas gedung, mereka akan melihat itu dengan jelas. Tapi bagi yang ada di bawah, hanya ada yang di depan. Bagi Allah, saudara, masa lalumu jelas, sehingga engkau nggak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Kalau ada masa lalu kita yang jahat, kita mesti meminta ampun. Kalau ada masa lalu kita yang dijahatin orang, kita mesti mengampuni. Karena Allah tahu, saudara. Gak bisa kita sembunyikan dosa kita. Gak bisa kita berpura-pura. Manusia, Pak Gembala, bisa kita tipu. Kita seolah-olah punya damai, punya kasih, senyum sana sini, tetapi hatinya penuh kebencian. Hatinya masih tidak mau mengampuni keluarga atau siapapun yang bersalah kepada kita. Nah, kenapa kami fokuskan pada keluarga, saudara? Karena kepahitan pada keluarga ini akan mendalam. Saudara, kalau saudara disakiti orang yang tidak kenal, saudara pasti rasa sakitnya kecil sekali. Misalnya saudara naik motor, lalu ada orang nyelip saudara dan berkata kotor kepada saudara. Saudara sakit hati kan? Tapi hanya beberapa detik, saudara akan bilang, enggak kenal. Kalau yang menyakiti itu teman, mungkin membekas beberapa lama. Tapi bayangkan kalau yang menyakiti keluarga, saudara, seumur hidup bisa dibawa. Saudara, karena itu Tuhan gak mau engkau membawa kepahitan seumur hidup. Pagi ini, lepaskan pengampunan, respon seperti Yusuf. Yang pertama, tetap rendah hati. Yang kedua, percaya rencana Allah itu yang terbaik. Dan yang terakhir, saudara, ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak hanya mengampuni, Yusuf tidak hanya menangis, tapi Yusuf berkata, jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu. Luar biasa kebaikan hati Yusuf. Dia disakiti, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia hampir mati difitnah Tante Potifar, dia di penjara berlama-lama waktunya. Semuanya itu karena kalau dia merasa dendam saudaranya. Tapi Yusuf tidak berpikir demikian. Semua itu rencana Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi karena dia punya rencana. Dan Yusuf merespon yang ketiga, tenang, anak-anakmu akan aku pelihara. Saudara, apa poin yang ketiga ketika kita disakiti? Tetap berbuat baik. Mudah, sulit, saudara. Berbuat baik kepada orang yang baik sama kita mudah. Berbuat baik pada orang yang tidak kenal agak sulit. Berbuat baik pada orang yang sudah menyakiti kita sulit. Nah, tetapi saudara ingat, perbuatan baik itu bukan melihat siapa yang kita beri. Bukan karena dia baik kita baik. Bukan karena dia layak kita baik. Tapi kebaikan itu karena siapa kita. Kalau kita orang baik, kalau kita sudah Tuhan berikan nyawanya untuk kita. Kalau Tuhan sudah baik pada kita, Tuhan ingin kita baik.
Dan kalau kita baik, siapapun orang itu, layak tidak layak, kita harus baik. Amin, saudara. Karena itulah kita ini jadi anak-anak Tuhan. Saudara, ingat Tuhanmu. Tuhanmu bukanlah Tuhan yang pilih-pilih. Kepada orang baik saja dia menyinari sinar matahari. Adakah sinar matahari menyinari rumah dan jendela orang baik saja? Lalu ada rumah orang jahat gelap terus? Tidak, saudara. Adakah hujan turun kepada rumah dan sawah orang baik saja? Lalu orang jahat hujan menghindar? Tidak. Saudara, Tuhan itu baik kepada siapapun, baik orang jahat maupun orang benar. Dan Tuhan yang baik itu mau mulai sekarang kita belajar berbuat baik, sekalipun kepada yang jahat kepada kita. Nah, saudara, terakhir kita baca Galatia 6, 9 sampai 10. Galatia pasal 6, 9 sampai 10. Mohon satu orang membacakan. Siapapun boleh. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan mulai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, karena kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah, saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan tahu orang yang berbuat baik itu suatu saat bisa jemu. Aku berbuat baik terus, tapi apa yang aku dapat? Aku berbuat baik terus, tapi males, aku nggak lagi. Tuhan tahu ada pemikiran seperti itu. Karena itu ayat ini mengatakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Amin, saudara. Kalau saudara jemu berbuat baik, apa yang terjadi? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Artinya jika saudara menyerah, tidak ada tuaian itu. Jika saudara menyerah, perbuatan baik yang selama ini saudara lakukan percuma, karena saudara menyerah. Tetapi jika saudara tidak menyerah, terus berbuat baik, suatu saat nanti, di surga nanti, saudara akan menuai perbuatan baik saudara. Tuhan akan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kedamaian Bapa. Dan ayat yang ke-10, saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Kita masih hidup pagi ini, saudara, artinya kita masih ada kesempatan. Dan kalau dikatakan masih ada kesempatan, berarti suatu saat tidak ada lagi kesempatan itu. Tidak ada lagi kesempatan, bisa berarti orang yang menyakiti kita itu tanpa kita belum mengampuni, tanpa kita belum rekonsiliasi, dipanggil Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara ingin demikian? Belum ada hubungan baik, belum ada pengampunan, apalagi itu keluarga. Saudara masih jauh, dan di dalam kebencian itu dia meninggal. Tidak ada lagi kesempatan. Atau tidak ada lagi kesempatan, bisa berarti saudara yang berpulang. Adakah manusia yang tahu umurnya berapa, saudara? Tidak ada, saudara. Saudara, kita bisa mati kapanpun, saudara. Tidak ada jaminan mati manusia umur 80. Ya, saudara. Saya beberapa waktu ini kalau reuni SD atau SMP atau SMA, setiap tahun 1-2 tahun selalu ada kabar duka teman-teman yang meninggal. Jadi selama kita masih ada kesempatan, kita nggak tahu kapan umur kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari respon 3 seperti Yusuf ini, saudara, tetap rendah hati, percaya rencana Allah, dan tetaplah berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu telah disampaikan, kiranya Tuhan, firman-Mu ini bisa menjadi benih yang tertanam dalam hati jemaat-Mu di tempat ini, sehingga sepulang dari tempat ini mereka mau mengampuni keluarga, sahabat, atau siapapun yang menyakiti hati mereka, dan
kebencian, kepahitan, dendam apapun itu. Kami berdoa Tuhan, kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau beri dan Engkau ganti dengan damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua terjadi seizin Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang baik, yang memberi kebaikan kepada kami. Kami ini orang jahat, kami ini orang berdosa, kami ini orang yang tidak layak Tuhan, tetapi Engkau mau berbuat baik kepada kami. Karena itu ajar kami berbuat baik juga pada mereka yang jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dari 187 ayat 1 sampai 3. Mari tuturkan kembali. Kita
mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau pulang, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rencana-rencanamu. Yang terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin.